Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di awal semester 2 ini, kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel yang akan kita singkat dengan SPLDV. Pada pembelajaran SPLDV kali ini, yang akan kita pelajari di antaranya, yang pertama adalah bentuk SPLDV, yang kedua penyelesaian SPLDV, yang ketiga model matematika, dan yang keempat adalah penerapan SPLDV. Yang pertama, bentuk SPLDV. Kali ini kita akan belajar memahami apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Lebih awal, sebelum kita berlanjut ke apa SPLDV itu, kita akan belajar memahami apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel. Untuk itu perhatikan contoh dan bukan contoh persamaan linear dua variabel berikut. Contoh persamaan linear dua variabel diantaranya ada 3 di sini. Kalau kita perhatikan, sedangkan yang contoh persamaan linear contoh bukan persamaan linear dua variabel, di sini saya berikan ada 4. Dari contoh dan bukan contoh persamaan linear dua variabel di sini, kita akan mencari ciri-ciri persamaan linear dua variabel. Dari kata persamaan dan contoh kedua bukan persamaan linear dua variabel, kita ketahui bahwa yang merupakan persamaan linear dua variabel itu menggunakan tanda sama dengan. Jelasnya di sini. Kenapa contoh kedua ini bukan merupakan persamaan linear dua variabel? Sekarang kita perhatikan contoh 1 dan 3 yang bukan persamaan linear dua variabel. Bandingkan dengan yang merupakan contoh persamaan linear dua variabel. Di sini yang merupakan contoh persamaan linear dua variabel, setiap persamaannya mempunyai 2 jenis huruf. Sedangkan di sini kita lihat nomor 1 hanya 1 jenis, yaitu X. Sedangkan yang nomor 3 kita lihat ada 3 jenis, yaitu A, B, dan C. Dari sini kita ketahui bahwa yang merupakan persamaan linear dua variabel itu mempunyai 2 variabel atau 2 huruf yang berbeda. Jadi huruf itu nanti kita sebut dengan variabel. Bu, kenapa yang nomor 3 di sini bukan merupakan persamaan linear dua variabel? Kan ada 3 huruf. Ya, kalau kita perhatikan di sini 2 jenis. Nah, kita lihat di sini ada 3 huruf, tapi jenis hurufnya hanya 2, yaitu M dan N. Jadi paham ya? Ada 2 jenis variabel yang berbeda. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Sedangkan yang nomor 4 ini sudah ada 2 jenis variabelnya, tetapi bukan persamaan linear dua variabel. Kenapa? Kalau lihat di sini perbedaannya adalah di sini ada pangkat 2-nya. Jadi ciri yang ketiga, pada variabelnya pangkat tertingginya harus 1. Jadi persamaan linear dua variabel adalah persamaan dengan 2 variabel dan pangkat variabel-variabelnya adalah pangkat 1. Yang kedua, di sini kita akan belajar apa yang dimaksud variabel, koefisien, dan konstanta. Untuk itu perhatikan contoh berikut. Pada hari Minggu, Mira ikut ibu ke pasar. Ibu membeli sayur mayur dan daging. Di sini ibu membeli 3 kilo daging ayam dan 2 kilo daging sapi.
Untuk kedua jenis daging tersebut, ibu mengeluarkan uang sejumlah 87.500. Untuk mempersingkat cerita ini, untuk menulis cerita ini kembali, biasanya kita bisa mengilustrasikan dalam bentuk gambar. Jadi soal ini kita singkat dalam bentuk gambar. 3 kilo daging sapi, daging ayam, dan berarti kita ilustrasikan di sini 3 kilo daging ayam dan ditambah berarti 2 kilo daging sapi, harganya 87.500. Tetapi di sini tidak semua siswa orang dapat mengilustrasikan dalam bentuk gambar. Untuk hal tersebut dan mempersingkat atau tidak memperbanyak lembar kertas atau penulisan, biasanya dalam model matematika diilustrasikan dalam bentuk huruf atau variabel. Untuk itu kita perlu pengandaian atau permisalkan. Misalkan harga 1 kilo ayam, kita misalkan huruf A, dan harga 1 kilo daging kita misalkan huruf S. Jadi dari ilustrasi di atas ini bisa kita tulis 3A ditambah 2S sama dengan 87.500. Dari ilustrasi ini akan kita peroleh apa yang dimaksud variabel, koefisien, dan konstanta. Kita perhatikan di sini huruf A dan huruf S pada model matematika atau pada persamaan linear dua variabel ini dinamakan variabel. Sedangkan angka di depan huruf atau variabel kita namakan koefisien. A dan S belum diketahui nilainya. Jadi seperti pada soal tadi, 1 kilo ayam belum diketahui berapa harganya, 1 kilo daging sapi juga belum diketahui harganya, maka di situ dapat kita artikan bahwa variabel itu adalah huruf yang belum diketahui kebenarannya dan bisa diganti dengan angka sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Sedangkan koefisien itu sendiri, angka yang di depan huruf ini, bisa kita artikan adalah angka yang berkaitan atau ada hubungannya dengan variabel atau angka di depan huruf. Sedangkan angka 87.500 yang tidak ada hurufnya ini disebut dengan konstanta. Dan konstanta itu adalah angka yang tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya dengan variabel. Jadi angka tanpa dibarengi huruf. Dari persamaan linear dua variabel tersebut, kita ketahui sistem persamaan linear dua variabel atau SPDV adalah dua pasang persamaan linear dua variabel. Contoh SPLDV itu sendiri, yang pertama di sini contoh ini, contoh yang kedua di sini, contoh ketiga, dan contoh keempat dalam bentuk pecahan. Dari keempat contoh ini adalah dua pasang persamaan. Pasangan ini juga mempunyai ciri. Dua pasang ini hanya mempunyai dua variabel yang jenisnya sama. Di sini pada persamaan pertama variabelnya X dan Y. Sedangkan pada persamaan kedua juga mempunyai dua variabel yang sama, yaitu X dan Y. Begitupun dengan contoh kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua, kita akan belajar cara menyelesaikan SPLDV. Cara menyelesaikan SPLDV ada 4 cara. Yang pertama, menggunakan metode grafik. Yang ketiga, metode eliminasi atau metode menghilangkan. Yang ketiga adalah metode substitusi atau metode memasukkan.
Dan yang keempat adalah metode campuran, yaitu gabungan metode eliminasi dan substitusi. Pada pertemuan ini kita langsung menggunakan metode campuran. Dengan begitu kita sudah belajar menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Sedangkan metode grafik ini sudah kita pelajari pada sistem koordinat atau pada nilai fungsi. Jadi tinggal kita menggunakan metode campuran. Penyelesaian SPLDV dengan metode campuran. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari 2x dikurangi y sama dengan 9 dan x tambah 3y sama dengan 1. Langkah yang pertama, kita akan menggunakan metode eliminasi. Pada metode eliminasi, langkah yang diambil yang pertama adalah pilih variabel yang akan dieliminasi. Jadi dari dua variabel ini, dari x dan y, kita pilih yang mau kita hilangkan. Pada kali ini yang kita eliminasi adalah variabel x, yang kita hilangkan adalah variabel x. Langkah yang kedua pada metode eliminasi yaitu samakan nilai koefisien variabel yang dieliminasi. Jadi koefisien yaitu angka yang di depan huruf. Di sini angka yang di depan huruf yang akan dieliminasi. Di sini angkanya angka 2. Sedangkan yang jika di depan variabel tidak ada angkanya, kita anggap koefisiennya adalah angka 1. 2 dan 1 KPK-nya adalah 2. Jadi kita jadikan semuanya 2. 2 supaya jadi 2 kita kalikan 1, sedangkan 1 supaya jadi 2 kita kalikan 2. Dengan begitu persamaan yang pertama, persamaan yang di atas semuanya kita kalikan 1, diperoleh 2x dikurangi y sama dengan 9. Sedangkan persamaan yang kedua semuanya kita kalikan 2, diperoleh 2x ditambah 6y sama dengan 9. 2x ini diperoleh dari x kali 2 dan 6y kita peroleh dari 3 kali 2 dan 2 diperoleh dari 1 kali 2. Yang ketiga, pada metode eliminasi ini, jika koefisien variabel yang dieliminasi bertanda sama-sama positif atau negatif, maka operasi yang digunakan pada kedua persamaan ini adalah menggunakan operasi pengurangan, dan sebaliknya jika berlawanan tanda maka menggunakan operasi penjumlahan. Kita lihat di sini koefisien di depan variabel yang dihilangkan adalah positif 2 dan positif 2. Karena sama, operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan. Yang dieliminasi tinggal dicoret. Jadi kita operasikan satu-satu, yang di atas dikurangi yang bawah, berarti negatif y dikurangi negatif 6y, 9 dikurangi 2. Huruf 1y dikurangi huruf 6y sama dengan 67 huruf y. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Y sama dengan 7 dibagi negatif 7 diperoleh y sama dengan negatif 1. Langkah yang kedua yaitu metode substitusi. Substitusi atau masukkan atau gantikan y sama dengan negatif 1. Negatif 1 diperoleh dari langkah 1, yaitu langkah yang menggunakan metode eliminasi. Kita ambil salah satu persamaan yang diketahui. Saya ambil persamaan yang pertama, yaitu 2x dikurangi y sama dengan 9. Kita gantikan y-nya dengan angka negatif 1, berarti 2x dikurangi y-nya kita ganti negatif 1 sama dengan 9. Negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 2x tambah 1 sama dengan 9. Ruas di sebelah kiri harus tinggal variabel saja, yang di sebelah kanan tinggal angka saja, berarti
Angka 1 di sini pindah ruas ke kanan jadi negatif, yaitu 2x sama dengan 9 dikurangi 1. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Jadi x sama dengan 8 dibagi 2, diperoleh x sama dengan 4. Jadi penyelesaian dari 2x dikurangi y sama dengan 9 dan x ditambah 3y sama dengan 1 adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan negatif 1. Jika yang ditanyakan himpunan penyelesaian, maka jadinya harus ada notasi himpunan yang berbentuk kurung kurawal yang di dalamnya adalah x, y. Jadi kurung kurawal 4, negatif 1. Contoh kedua, tentukan nilai 2a dikurangi 7b jika b-nya sama dengan 3a dikurangi 1 dan 3a ditambah 4b sama dengan 11. Langkah yang pertama, samakan letak variabel. Jadi variabelnya kita letakkan semuanya di sebelah kiri tanda sama dengan. Untuk persamaan pertama, b sama dengan 3a dikurangi 1, variabel 3a kita pindah ruas jadi negatif 3a ditambah b sama dengan negatif 1. Karena persamaan kedua variabelnya sudah sebelah kiri semua, berarti tidak perlu dirubah. Langkah yang kedua, kita eliminasi atau hilangkan. Di sini yang kita hilangkan adalah variabel a. Saya ambil variabel a di sini. Dari persamaan ini, koefisien variabel a sudah sama-sama 3, jadi tidak perlu kita samakan lagi, tidak perlu kita cari KPK-nya. Kita lihat tandanya, persamaan yang atas negatif, sedangkan persamaan yang bawah positif, maka operasi hitung yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Yang dieliminasi kita coret, hilang, tinggal kita jumlahkan atas sama bawah, jadi b ditambah 4b negatif 1 ditambah 11. 1 huruf b ditambah 4 huruf b sama dengan 5 huruf b dan negatif 1 ditambah 11 sama dengan 10. B sama dengan 10 dibagi 5 diperoleh b sama dengan 2. Langkah ketiga yaitu substitusi b sama dengan 2. Kita ambil salah satu persamaan, yaitu saya ambil negatif 3a ditambah b sama dengan negatif 2. b nya saya ganti 2, sehingga negatif 3a ditambah b diganti 2, jadi negatif 3a ditambah 2 sama dengan negatif 1. Kita pindah ruas 2 nya, jadi negatif 3a sama dengan negatif 1 dikurangi 2, negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 3. A sama dengan negatif 1 dibagi negatif 3, A diperoleh 1. Jadi nilai 2a dikurangi 7b sama dengan 2 kali 1 dan 7 kali 2. Kenapa? A nya kita ganti 1 jadi 2 kali 1, sedangkan b nya kita ganti 2 jadi 7 kali 2. 2 kali 1 sama dengan 2 dikurangi 7 kali 2 sama dengan 14, jadi 2 dikurangi 14 sama dengan negatif 12. Contoh ketiga, tentukan nilai X dan Y dari SPLDV berikut. SPLDV nya berupa pecahan. Langkah yang pertama, bentuk pecahan ini akan kita rubah dalam bentuk bulat. Untuk itu kita andaikan, kita buat pengandaian atau permisalan terlebih dahulu. Jadi kita misalkan 1/x itu sama dengan huruf B dan 1/y sama dengan huruf Q, sehingga di sini persamaan pertama menjadi 2p ditambah q sama dengan 8, dan persamaan kedua jadi 4p ditambah 5q sama dengan 2. Langkah yang kedua, kita eliminasi dua persamaan yang kita misalkan tadi. Yang kita eliminasi di sini huruf p
Karena yang dieliminasi huruf B, kita lihat koefisien di depan B 1, 2, satunya 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi koefisiennya kita jadikan 4. 2 supaya jadi 4 harus dikalikan 2. Ini sudah 4, berarti tetap kita kalikan 1. Untuk persamaan yang di atas semuanya dikalikan 2, diperoleh 4P ditambah 2Q sama dengan 16. Sedangkan persamaan kedua tetap 4P tambah 5Q sama dengan 2. Kita lihat koefisien depan P sama-sama positif, jadi operasi hitung yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. Tinggal kita coret yang dieliminasi, yaitu 4P dikurangi 4P, tinggal atas kurangi bawah, yaitu 2Q dikurangi 5Q, 16 dikurangi 2 huruf Q dikurangi 5 huruf Q sama dengan negatif 3Q. 16 dikurangi 22 sama dengan negatif 6. Q sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, diperoleh Q sama dengan 2. Langkah ketiga, kita substitusikan Q sama dengan 2 pada salah satu persamaan. Kita ambil persamaan pertama, 2P tambah Q sama dengan 8, kita ganti Q dengan 2, sehingga 2P tambah 2 sama dengan 8. Angka 2 kita pindah ruas ke kiri, jadi 2P sama dengan 8 dikurangi 2, 8 kurangi 2 sama dengan 6, sehingga P dibagi 6, P sama dengan 6 dibagi 2, diperoleh P sama dengan 3. Jadi nilai X dan Y adalah, kembali lagi ke permisalan tadi, 1/X sama dengan P, P nya kita peroleh 3, jadi P nya kita ganti 1/X sama dengan 3, sehingga X sama dengan 1/3. Dan permisalan tadi 1/Y sama dengan Q kita ganti 2, sehingga 1/Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 1/2. Demikian pembelajaran hari ini tentang bentuk SPLDV dan cara mencari penyelesaian SPLDV. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di awal semester 2 ini, kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel yang akan kita singkat dengan SPLDV. Pada pembelajaran SPLDV kali ini, yang akan kita pelajari diantaranya, yang pertama adalah bentuk SPLDV, yang kedua penyelesaian SPLDV, yang ketiga model matematika, dan yang keempat adalah penerapan SPLDV. Yang pertama, bentuk SPLDV. Kali ini kita akan belajar memahami apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Lebih awal, sebelum kita berlanjut ke apa SPLDV itu, kita akan belajar memahami apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel. Untuk itu perhatikan contoh dan bukan contoh persamaan linear dua variabel berikut. Contoh persamaan linear dua variabel diantaranya ada 3 di sini kalau kita perhatikan. Sedangkan yang contoh persamaan linear bukan persamaan linear dua variabel. Di sini saya berikan ada 4. Dari contoh dan bukan
contoh persamaan linear dua variabel di sini, kita akan mencari ciri-ciri persamaan linear dua variabel. Dari kata persamaan dan contoh kedua bukan persamaan linear dua variabel, kita ketahui bahwa yang merupakan persamaan linear dua variabel itu menggunakan tanda sama dengan. Jelasnya di sini. Kenapa contoh kedua ini bukan merupakan persamaan linear dua variabel? Sekarang kita perhatikan contoh 1 dan 3 yang bukan persamaan linear dua variabel. Bandingkan dengan yang merupakan contoh persamaan linear dua variabel. Di sini yang merupakan contoh persamaan linear dua variabel, setiap persamaannya mempunyai dua jenis huruf. Sedangkan di sini kita lihat nomor 1 hanya satu jenis, yaitu X. Sedangkan yang nomor 3 kita lihat ada 3 jenis, yaitu A, B, dan C. Dari sini kita ketahui bahwa yang merupakan persamaan linear dua variabel itu mempunyai dua variabel atau dua huruf yang berbeda. Jadi huruf itu nanti kita sebut dengan variabel. Bu, kenapa yang nomor 3 di sini bukan merupakan persamaan linear dua variabel? Kan ada 3 huruf. Ya, kalau kita perhatikan di sini dua jenis. Nah, kita lihat di sini ada 3 huruf, tapi jenis hurufnya hanya 2, yaitu M dan N. Jadi paham ya? Ada 2 jenis variabel yang berbeda. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Sedangkan yang nomor 4 ini sudah ada 2 jenis variabelnya, tetapi bukan persamaan linear dua variabel. Kenapa? Kalau lihat di sini perbedaannya adalah di sini ada pangkat 2-nya. Jadi ciri yang ketiga, pada variabelnya pangkat tertingginya harus 1. Jadi persamaan linear dua variabel adalah persamaan dengan 2 variabel dan pangkat variabel-variabelnya adalah pangkat 1. Yang kedua, di sini kita akan belajar apa yang dimaksud variabel, koefisien, dan konstanta. Untuk itu perhatikan contoh berikut. Pada hari Minggu, Mira ikut ibu ke pasar. Ibu membeli sayur mayur dan daging. Di sini ibu membeli 3 kilo daging ayam dan 2 kilo daging sapi. Untuk kedua jenis daging tersebut, ibu mengeluarkan uang sejumlah 87.500. Untuk mempersingkat cerita ini, untuk menulis cerita ini kembali, biasanya kita bisa mengilustrasikan dalam bentuk gambar. Jadi soal ini kita singkat dalam bentuk gambar. 3 kilo daging sapi, daging ayam, dan berarti kita ilustrasikan di sini 3 kilo daging ayam dan ditambah berarti 2 kilo daging sapi, harganya 87.500. Tetapi di sini tidak semua siswa orang dapat mengilustrasikan dalam bentuk gambar. Untuk hal tersebut dan mempersingkat atau tidak memperbanyak lembar kertas atau penulisan, biasanya dalam model matematika diilustrasikan dalam bentuk huruf atau variabel. Untuk itu kita perlu pengandaian atau permisalkan. Misalkan harga 1 kilo ayam, kita misalkan huruf A, dan harga 1 kilo daging kita misalkan huruf S. Jadi dari ilustrasi di atas ini bisa kita tulis 3A ditambah 2S sama dengan 87.500. Dari ilustrasi ini akan kita peroleh apa yang dimaksud variabel, koefisien, dan konstanta. Kita perhatikan di sini huruf A dan huruf S
pada model matematika atau pada persamaan linear dua variabel ini dinamakan variabel. Sedangkan angka di depan huruf atau variabel kita namakan koefisien. A dan S belum diketahui nilainya. Jadi seperti pada soal tadi, 1 kilo ayam belum diketahui berapa harganya, 1 kilo daging sapi juga belum diketahui harganya, maka di situ dapat kita artikan bahwa variabel itu adalah huruf yang belum diketahui kebenarannya dan bisa diganti dengan angka sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Sedangkan koefisien itu sendiri, angka yang di depan huruf ini bisa kita artikan adalah angka yang berkaitan atau ada hubungannya dengan variabel atau angka di depan huruf. Sedangkan angka 87.500 yang tidak ada hurufnya ini disebut dengan konstanta. Dan konstanta itu adalah angka yang tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya dengan variabel. Jadi angka tanpa dibarengi huruf. Dari persamaan linear dua variabel tersebut, kita ketahui sistem persamaan linear dua variabel atau SPDV adalah dua pasang persamaan linear dua variabel. Contoh SPLDV itu sendiri yang pertama di sini, contoh ini, contoh yang kedua di sini, contoh ketiga, dan contoh keempat dalam bentuk pecahan. Dari keempat contoh ini adalah dua pasang persamaan. Pasangan ini juga mempunyai ciri. Dua pasang ini hanya mempunyai dua variabel yang jenisnya sama. Di sini pada persamaan pertama variabelnya X dan Y. Sedangkan pada persamaan kedua juga mempunyai dua variabel yang sama, yaitu X dan Y. Begitupun dengan contoh kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua, kita akan belajar cara menyelesaikan SPLDV. Cara menyelesaikan SPLDV ada 4 cara. Yang pertama, menggunakan metode grafik. Yang ketiga, metode eliminasi atau metode menghilangkan. Yang ketiga adalah metode substitusi atau metode memasukkan. Dan yang keempat adalah metode campuran, yaitu gabungan metode eliminasi dan substitusi. Pada pertemuan ini kita langsung menggunakan metode campuran. Dengan begitu kita sudah belajar menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Sedangkan metode grafik ini sudah kita pelajari pada sistem koordinat atau pada nilai fungsi. Jadi tinggal kita menggunakan metode campuran. Penyelesaian SPLDV dengan metode campuran. Contohnya, contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari 2x dikurangi y sama dengan 9 dan x tambah 3y sama dengan 1. Langkah yang pertama, kita akan menggunakan metode eliminasi. Pada metode eliminasi, langkah yang diambil yang pertama adalah pilih variabel yang akan dieliminasi. Jadi dari dua variabel ini, dari x dan y, kita pilih yang mau kita hilangkan. Pada kali ini yang kita eliminasi adalah variabel x, yang kita hilangkan adalah variabel x. Langkah yang kedua pada metode eliminasi yaitu samakan nilai koefisien variabel yang dieliminasi. Jadi koefisien yaitu angka yang di depan huruf. Di sini angka yang di depan huruf yang akan dieliminasi. Di sini angkanya angka 2. Sedangkan yang jika di depan variabel tidak ada angkanya, kita anggap koefisiennya adalah angka 1. 2 dan 1 KPK-nya adalah 2.
Jadi kita jadikan semuanya 2. 2 supaya jadi 2 kita kalikan 1, sedangkan 1 supaya jadi 2 kita kalikan 2. Dengan begitu persamaan yang pertama, persamaan yang di atas semuanya kita kalikan 1, diperoleh 2x dikurangi y sama dengan 9. Sedangkan persamaan yang kedua semuanya kita kalikan 2, diperoleh 2x ditambah 6y sama dengan 9. 2x ini diperoleh dari x kali 2, dan 6y kita peroleh dari 3 kali 2, dan 2 diperoleh dari 1 kali 2. Yang ketiga, pada metode eliminasi ini, jika koefisien variabel yang dieliminasi bertanda sama-sama positif atau negatif, maka operasi yang digunakan pada kedua persamaan ini adalah menggunakan operasi pengurangan, dan sebaliknya jika berlawanan tanda maka menggunakan operasi penjumlahan. Kita lihat di sini sama koefisien di depan variabel yang dihilangkan adalah positif 2 dan positif 2. Karena sama, operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan. Yang dieliminasi tinggal dicoret. Jadi kita operasikan satu-satu, yang di atas dikurangi yang bawah, berarti negatif y dikurangi negatif 6y, 9 dikurangi 2. Huruf 1y dikurangi huruf 6y sama dengan 67 huruf y. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Y sama dengan 7 dibagi negatif 7 diperoleh y sama dengan negatif 1. Langkah yang kedua yaitu metode substitusi. Substitusi atau masukkan atau gantikan y sama dengan negatif 1. Negatif 1 diperoleh dari langkah 1, yaitu langkah yang menggunakan metode eliminasi. Kita ambil salah satu persamaan yang diketahui. Saya ambil persamaan yang pertama, yaitu 2x dikurangi y sama dengan 9. Kita gantikan y-nya dengan angka negatif 1, berarti 2x dikurangi y-nya kita ganti negatif 1 sama dengan 9. Negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 2x tambah 1 sama dengan 9. Ruas di sebelah kiri harus tinggal variabel saja, yang di sebelah kanan tinggal angka saja, berarti angka 1 di sini pindah ruas ke kanan jadi negatif, yaitu 2x sama dengan 9 dikurangi 1. 9 dikurangi 1 sama dengan 8, jadi x sama dengan 8 dibagi 2, diperoleh x sama dengan 4. Jadi penyelesaian dari 2x dikurangi y sama dengan 9 dan x ditambah 3y sama dengan 1 adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan negatif 1. Jika yang ditanyakan himpunan penyelesaian, maka jadinya harus ada notasi himpunan yang berbentuk kurung kurawal yang di dalamnya adalah x, y. Jadi kurung kurawal 4, negatif 1. Contoh kedua, tentukan nilai 2a dikurangi 7b jika b-nya sama dengan 3a dikurangi 1 dan 3a ditambah 4b sama dengan 11. Langkah yang pertama, samakan letak variabel. Jadi variabelnya kita letakkan semuanya di sebelah kiri tanda sama dengan. Untuk persamaan pertama, b sama dengan 3a dikurangi 1, variabel 3a kita pindah ruas jadi negatif 3a ditambah b sama dengan negatif 1. Karena persamaan kedua variabelnya sudah sebelah kiri semua, berarti tidak perlu dirubah. Langkah yang kedua, kita eliminasi atau hilangkan. Di sini yang kita hilangkan adalah variabel a. Saya ambil variabel a di sini. B
Dari persamaan ini koefisien variabel A sudah sama-sama 3, jadi tidak perlu kita samakan lagi, tidak perlu kita cari KPK-nya. Kita lihat tandanya, persamaan yang atas negatif, sedangkan persamaan yang bawah positif, maka operasi hitung yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Yang dieliminasi kita coret, hilang, tinggal kita jumlahkan atas sama bawah, jadi B ditambah 4B negatif 1 ditambah 11. 1 huruf B ditambah 4 huruf B sama dengan 5 huruf B, dan negatif 1 ditambah 11 sama dengan 10. B sama dengan 10 dibagi 5 diperoleh B sama dengan 2. Langkah ketiga yaitu substitusi B sama dengan 2. Kita ambil salah satu persamaan, yaitu saya ambil negatif 3A ditambah B sama dengan negatif 2. B nya saya ganti 2, sehingga negatif 3A ditambah B diganti 2, jadi negatif 3A ditambah 2 sama dengan negatif 1. Kita pindah ruas 2 nya, jadi negatif 3A sama dengan negatif 1 dikurangi 2, negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 3. A sama dengan negatif 1 dibagi negatif 3, A diperoleh 1. Jadi nilai 2A dikurangi 7B sama dengan 2 kali 1 dan 7 kali 2. Kenapa? A nya kita ganti 1 jadi 2 kali 1, sedangkan B nya kita ganti 2 jadi 7 kali 2. 2 kali 1 sama dengan 2, dikurangi 7 kali 2 sama dengan 14, jadi 2 dikurangi 14 sama dengan negatif 12. Contoh ketiga, tentukan nilai X dan Y dari SPLDV berikut. SPLDV nya berupa pecahan. Langkah yang pertama, bentuk pecahan ini akan kita rubah dalam bentuk bulat. Untuk itu kita andaikan, kita buat pengandaian atau permisalan terlebih dahulu. Jadi kita misalkan 1/X itu sama dengan huruf B dan 1/Y sama dengan huruf Q, sehingga di sini persamaan pertama menjadi 2P ditambah Q sama dengan 8, dan persamaan kedua jadi 4P ditambah 5Q sama dengan 2. Langkah yang kedua, kita eliminasi dua persamaan yang kita misalkan tadi. Yang kita eliminasi di sini huruf B. Karena yang dieliminasi huruf B, kita lihat koefisien di depan B 1, 2, satunya 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi koefisiennya kita jadikan 4. 2 supaya jadi 4 harus dikalikan 2. Ini sudah 4, berarti tetap kita kalikan 1. Untuk persamaan yang di atas semuanya dikalikan 2, diperoleh 4P ditambah 2Q sama dengan 16. Sedangkan persamaan kedua tetap 4P tambah 5Q sama dengan 2. Kita lihat koefisien depan P sama-sama positif, jadi operasi hitung yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. Tinggal kita coret yang dieliminasi, yaitu 4P dikurangi 4P, tinggal atas kurangi bawah, yaitu 2Q dikurangi 5Q, 16 dikurangi 2 huruf Q dikurangi 5 huruf Q sama dengan negatif 3Q. 16 dikurangi 22 sama dengan negatif 6. Q sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, diperoleh Q sama dengan 2. Langkah ketiga, kita substitusikan Q sama dengan 2 pada salah satu persamaan. Kita ambil persamaan pertama, 2P tambah Q sama dengan 8, kita ganti Q dengan 2, sehingga 2P tambah 2 sama dengan 8. Angka 2 kita pindah ruas ke kiri, jadi 2P sama dengan 8 dikurangi 2, 8 dikurangi 2 sama dengan 6, sehingga P dibagi
6, P sama dengan 6 dibagi 2 diperoleh P sama dengan 3. Jadi nilai X dan Y adalah, kembali lagi ke permisalan tadi, 1/X sama dengan P, P nya kita peroleh 3, jadi P nya kita ganti 1/X sama dengan 3, sehingga X sama dengan 1/3. Dan permisalan tadi 1/Y sama dengan Q kita ganti 2, sehingga 1/Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 1/2. Demikian pembelajaran hari ini tentang bentuk SPLDV dan cara mencari penyelesaian SPLDV. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.